yang tadi baca yang ditempel juga Bu. Bapak sampaikan berdasarkan ini dulu boleh juga. Boleh. Untuk nama daerahnya kami berada di Kecamatan Kuala Raya, yaitu ada Kuala Pesisir dan Taduraya atau PKD Kuala. Nah, untuk daftar sumber daya aset yang dimiliki, adanya perusahaan besar, jadi cukup banyak di Kuala ini perusahaan yang besar. Perusahaan apa saja? Ada Sofin, bahkan ada PLTU, ada Fajar Bezuri, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Administratif, gitu kan? Kemudian solusinya melibatkan pemerintah, bupati, camat, dan pihak terkait lainnya. Kemudian yang menjadi sumber daya juga di tempat kami, ibu bapak sekalian, yaitu akses yang mudah. Mungkin ini beda dengan betul mati begitu ya. Kalau akses di kita sangat mudah, maka ini menjadi hal yang patut juga kami syukuri sebenarnya. Nah, mungkin tantangannya masyarakat yang heterogen. Adanya masyarakat dengan taraf sosial berbeda-beda dan lain sebagainya. Solusinya membangun interaksi sosial yang saling menguntungkan. Jadi memang kita harus membangun hubungan dengan masyarakat yang heterogen ini. Ya memang ada timbal baliknya. Kita sebagai pengelola sekolah, di sekolah tentunya membutuhkan juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga bermanfaat dengan adanya kita di situ. Gitu. Misal tenaga kerja, gitu kan? Ada kita buat pembangunan di sekolah, kita ambil masyarakat sekitar untuk membangunnya. Begitu-gitulah yang mungkin bisa kita lakukan sehingga adanya saling menguntungkan. Kemudian SDM masyarakat yang peduli pendidikan. Jadi memang di wilayah Kuala ini sudah orang tua murid gitu kan, atau masyarakatnya memang sudah peduli dengan pendidikan, dan itu juga mungkin berefek karena wilayah termasuk wilayah perkotaan lah, kita bilang kalau untuk di Nagan gitu. Dan juga kalau perusahaan-perusahaan ini biasa juga agak tertutup juga dengan dana CSR-nya, kecuali ada maksud-maksud tertentu. Nah itu mungkin lain cerita. Kita cari orang dalam dulu, karena kan bukan kita saja yang meminta proposal ke situ. Jadi kita cari orang dalam dulu supaya proposal kita tidak dihilangkan. Memang ya Dikawal ya Bu ya. Saya dikawal aja ya Bu ya. Ya. Bu Nos, ini sekolah Ibu ya. Ya kami langsung saja silakan. Bu Pak. Percaya. Turis pasar, pelatih profesional, dan Bank PTD Aceh. Tantangan yang sering dihadapi, yang pertama itu puskesmas, update datanya susah didapat. Kemudian waktu kegiatannya ditentukan oleh puskesmas, sehingga di sini kadang-kadang ketika mereka bisa melaksanakan kegiatan, tiba-tiba waktunya itu tidak cocok dengan kita. Misalnya kita lagi jam mengajar, jam belajar ya, jadi tidak sesuai waktunya, sehingga kurang efektifnya kegiatan yang kita kerjasama tadi. Kemudian kurangnya perawatan, ini yang tadi yang kedua itu lapangan bola kaki ya, kami rincikan secara satu kendalanya apa, solusinya nanti. Kemudian yang kedua itu lapangan bola kaki tadi itu kurangnya perawatan sehingga kurang nyaman ketika digunakan. Nah kami itu pernah mau memakai lapangan tersebut, kendalanya kurang bersih ya, sehingga banyak kotoran di situ. Terus sehingga anak-anak juga ketika situ bocil-bocil istilahnya. Nah jadi lengkap lah di situ semua. Jadi nggak bisa kita gunakan secara nyaman. Kemudian sama juga dengan kondisi aula badminton itu. Cuman karena kalau lapangan aula jadi tadi tidak kita pakai, misalnya tidak perlu kita urus ADM jadi memakainya. Tapi kalau aula badminton ini, di situ kita perlu mengurus surat-surat, ya. Adanya ADM, misalnya harus bertemu ini, bertemu itu, dan itu sulit. Nah, sulit. Tidak ada kejelasan siapa itu yang urus. Pemuda, pengelola, dia ribet.
Maksudnya itu Bukan operator ya. bukan OPS. Ya, mungkin sedikit solusi dari permasalahan ibu-ibu yang sudah ibu. Yang sama dengan BPD. Untuk pimpinannya sudah menawarkan kepada kami. Bu, kami ada CSR, kami mau bantu ibu, kan? Karena selama ini kerjasama Kembali ya, mereka dulu yang mereka yang tawarkan ke kita. Pertama ini nomor satu tadi pertanyaannya apa itu? Nah, identitas kita Darul Makmur. Darul Makmur dari giring dalam garis miring sebelah gunung. Sebelahnya gunung. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada beberapa yang menjadi data prioritas kita adalah yang pertama, kita punya modal finansial. Ya, kemudian ada modal apa nih Bu? Ya, modal manusia. Karena kita berharap di setiap sekolah pasti ada manusianya. Manusianya itu banyak kita. Ada komite, ada stakeholder banyak di dalamnya. Ya, nanti kita ceritakan apa yang akan kita manfaatkan di dalamnya. Kemudian yang pasti kita akan ada modal agama dan budaya. Jangan terlepaskan itu, pasti tetap ada di sekolah-sekolah kita juga ada. Bahkan untuk dinas pendidikan ini ada program namanya literasi budaya. Alhamdulillah untuk wilayah kami bersama, walaupun tidak setiap sekolah itu ada, itu tetap dilaksanakan. Nah, untuk wilayah di negeri Alubili sendiri, setiap hari Sabtu kami adakan kegiatan literasi budaya. Baik itu bercerita tentang budaya Indonesia, budaya Aceh, baik itu berupa tarian dan berbagai macam kegiatan yang lain. Rekan-rekan juga sama, seperti itu kita berharap bisa kita lakukan. Kemudian adalah kita punya modal apa ini, fisik ya modal fisik dan sarana dan prasarana. Nah, walaupun modal itu ada, yang namanya modal itu kan tidak keseluruhan. Contoh, kita minta ke perusahaan. Kalau kita minta semuanya mau membuat sesuatu, Pak, ini kami ada membuat sesuatu, minta anggarannya segini. Tapi ketika ditanya modal awal sudah ada belum? Harus ada, Pak. Jangan semuanya kita minta 30 juta semuanya dari perusahaan, nggak bakalan dikasih. Sekurang-kurangnya kita punya modal. Modal yang kami sudah ada, Pak, 10 juta, yang kurang 20 juta, atau yang ada baru 2 juta, Pak. Yang penting kita punya modal dulu. Jangan semuanya diminta ke perusahaan, nggak dikasih, Pak. Yakin? Tips bagus. Tips bagus. Jadi ketika ini Pak, kami punya modal sekian nih, tapi yang kekurangannya akan ditanggapi bersama. Jangan nol. Kalau nol nggak bakalan dikasih, Pak. Yakin? Karena bolak-balik kita bolak-balik buat proposal. Ketika modal kita nol, nggak ada. Oh, Bapak ini modalnya modal dengkul ini katanya. Modal proposal aja. Ya, baik, kalau kita lanjutkan bersama-sama, kita ingin kerjasama antara sekolah dengan stakeholder yang ada itu bisa termanfaatkan. Ya, jadi sementara ini kan kita lakukan semuanya kita tanggung bersama di sekolah saja. Padahal di lingkungan kita tuh banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya, baik, berikut Bapak dan Ibu sekalian. Tantangan yang dihadapi saat memanfaatkan aset yang ada adalah, ini salah satunya adalah kita ada modal guru. Di sini ada keterlambatan guru, keterbatasan guru. Kita yakin di dalam sekolah kita itu ada berbagai macam tipe guru. Ya, tugas kita sebagai manajer di dalamnya bagaimana cara kita mengatasi hal ini. Ya, salah satunya adalah keterbatasan guru, berbagai kemampuan, berbagai macam lah yang harus kita hadapi. Kemudian kurangnya kepedulian wali murid terhadap program yang dijalankan, ibu saya ya. Mungkin ada beberapa, tidak semua program di sekolah yang kita rencanakan, tidak seluruhnya itu dapat terlaksana. Pasti ada kendala. Contoh, kami di SD Alubili dan Ibu SD BSWK itu ada beberapa program yang kita ajukan. Tapi contoh satu, kami kemarin bersama-sama membawa anak-anak ke PT Sopin tentang pembibitan sawit itu. Kita minta dari wali muridnya, Pak, ini kami mau ada kegiatan seperti ini, kami tidak ada kendaraan, bisa Bapak bantu? Wali murid, alhamdulillah dibantu, anak-anak dibawa dengan mobil gerobak. Walaupun mobil gerobak, anak-anak senang karena datang angin, kena angin senang dia. Nah, seperti itu. Begitu sampai ke lokasi, mereka anak-anak akan lihat biji,
kemudian ada tumbuhan yang sudah keluar buah-buah cabang, tunasnya, dan seterusnya. Itu akan menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi anak-anak karena dialami langsung. Nah, kemudian untuk seluruh siswa dan guru serta masyarakat itu ada yang bapaknya selalu keluar, itu yang kurang paham. Ya, selalu keluar, anak-anak selalu dibawa, padahal itu untuk anak kita juga. Itulah artinya tidak semua program yang kita jalankan itu dapat terlaksana dengan baik, pasti akan ada kendala-kendala. Buktinya ketika kita mau pergi ke sana itu juga tidak bisa serta-merta hari ini kita bikin, besok dapat. Sama Ibu Risma kami sudah sampaikan, prosesnya akan lumayan panjang ketika di Sopin. Mereka minta izin ABN, minta izin banyak, panjang. Tapi karena kita punya program yang agak panjang, itu bisa kita lakukan. Kuncinya satu, kita tidak serta-merta minta langsung dikasih. Apalagi kita bekerja sama dengan CRS. Dan alhamdulillah hari ini kami juga diberi CRS berupa tempat sampah. Ini hari ini baru dikirim. Sama Sopin 2 biji, alhamdulillah 2 biji boleh. Sopin yang kasih ini. Ada sudah ada perkebunan Semayang. 2 biji, alhamdulillah. Satu, yang kedua Bapak dan Ibu untuk kita bersama masukkan kita adalah ketika kita minta ke suatu perusahaan atau ke dunia usaha atau dunia industri, jangan dilihat besarnya. Karena saya pribadi sekolah saya itu, saya ingin nama sekolah saya itu ada di dalam backlist orang Sopin. Ya, untuk kegiatan perataan itu bolak-balik. Ini kami kemarin sudah minta ke Sopin, yang ada saya tunjukkan ke Bapak dan Ibu, itu kami minta sanitasi. Alhamdulillah dikasih sumur dan sanitasinya, pipa-pipa sudah terlaksana. Nah artinya begitu kita minta ke seseorang atau ke perusahaan atau yang lain, jangan dilihat besar atau kecilnya. Yang penting nama kita sudah ada di sana. Tahun depan kita minta lagi, akan dikasih lagi. Nah ya, itu salah satu triknya. Artinya kami tidak ada minta tanda tangannya Pak Camat, nggak ada. Tapi perlu ada kedekatan. Salah satunya adalah kita bersama-sama, mari kita pikirkan, di dalam sekolah kita itu ada wali murid yang berbagai macam karakter. Ada berbagai wali murid yang mempunyai jabatan. Ada wali murid yang mempunyai kegiatan sosial. Nah, kemarin saya juga sudah upload dan di YouTube, ada wali murid yang membawa damkar ke sekolah saya. Mandi-mandi anak-anak, setelah berbagai macam kegiatan, anak-anak disenangkan dengan mandi. Ibu saya kadang jarang anak mandi. Guru-gurunya ikut mandi, semuanya. Artinya kegiatan itu kita manfaatkan stakeholder yang ada. Wali murid punya kegiatan ini. Contoh saya ada beberapa proposal, ada ke Nebuk Dalam, ada kemarin yang dapat dari Sopin, alhamdulillah. Kemudian ada Kalista Alam, Pak Muhammad. Walaupun jauh luar biasa Kalista Alam, tapi saya tetap buat. Hanya Pak Muhammad layak kita sana. Kalista Alam kan jauh kali Pak Muhammad, tapi saya buat proposal. PTP juga saya buat. Dengan catatan kita manfaatkan wali murid yang ada di dalam lokasi kita. Anak-anak mereka itu, apa yang bisa kita bantu Pak? Apa yang didapatkan? Pandai-pandai Bapak dan Ibu, insya Allah Pak. Tapi dengan catatan kita minta 100, dikasih 20, boleh. Tak mungkin kita minta 100 dikasih 100, nggak pernah dalam apanya itu. Ya, oke. Ini untuk pelajaran kita bersama. Suatu saat kita juga akan memanfaatkan lingkungan sekolah. Baik. Untuk kondisi berikutnya adalah aset agama tidak ada masalah Bu ya. Ya, karena anak-anak juga belajar agama dan budaya yang sudah kita lakukan bersama melalui kegiatan literasi budaya, baik itu di sekolah dan juga ada di sekitar masyarakat kita. Ya, kemudian ada kendala berikutnya adalah aset lingkungan ya. Aset lingkungan di sekolah, kalau sekolah kami dengan Ibu Junida alhamdulillah berada di tengah-tengah kota. Di dalamnya, di depan kami dengan Bu Junida itu kantor camat. Samping kanan kiri
samping kanan itu puskesmas, belakang pasar Ibu Junida. Kemudian sebelah pasarnya ada pustaka, selalu kita manfaatkan. Di depan pustaka ada lapangan main bola anak muda. Dengan catatan kita permisi sama ketua pemuda. Benar Ibu Ros, lapangan perlu dimanfaatkan. Tapi dengan ketua pemuda yang mantan anak murid kita.